Mas Butet mulai kehilangan suara. Makin tipis dan badan dia masih gemetar gitu ya. Wah, kami semua juga panik tuh di belakang layar, aku di set wing. Ya, gimana ini? Suaranya sudah gerak, kalau bisa pecah pita suara. Kembali di channel JT Kasto Kastari. Selamat bergabung di channel JT Kasto Kastari. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa dan tidak pernah saya duga, Mas Agus Nur. Halo Mas Jayadi, ya, kawan lama saya ini. Wah, proses dari kecil. Siapa Mas Agus Nur? Jurnalis, novelis, sutradara, pokoknya apa serba bisa. Serba bisa. Saya terus terang ini peristiwa penting apa ya? Maka saya dokumentasikan di channel ini. Ya Nur Gunung lah. Karena setahu saya Mas Agus Nur baru kali ini. Ya. Baru tahu kalau ternyata kamarnya banyak. Padahal selama ini mungkin sudah keliling-keliling sebutan. Iya, di kafe basa-basi, di LKIS dan sebagainya. Gimana ini ceritanya? Mau menulis apa ini? Kayaknya ya, Mas Butet kayaknya. Iya nih, jadi semesta mendukung gitu. Saya sudah berhari-hari mencari data gitu tentang peristiwa pementasan lidah pingsan ya, tahun 97 ya gitu, dimana waktu itu Mas Butet bener-bener pingsan. Dulu kan awalnya lidah pingsan, habis itu pingsan betul, lidah masih pingsan. Itu yang kedua, tapi maksudnya justru di lidah pingsan itulah yang satu peristiwa yang wah, waktu saya mengenang zaman itu heboh gitu kan. Butet pingsan tidak di tengah pertunjukan ini, mungkin baru kali itulah ya ada peristiwa seperti itu dan jadi peristiwa. Raja Manolo pingsan gitu kan. Iya, beda. Nah, saya kira saya membutuhkan dokumentasi. Saya kemudian bertanya ke Mas Hairul Salim, ke banyak orang. Ternyata soal dokumentasi kita memang payah ya. Payah, betul. Saya pribadi juga deh. Nah, saya bertemulah dengan Mas Hairul Salim. Saya tanya, loh, udah, kamu ke Mas Jayadi Kastari aja, rumahnya situ depan. Wah, langsung aku SMS beliaunya, di rumah nggak boleh nggak saya main, bla 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 ya. Pagi, wah saya nggak biasa. Semalam saya bangun tidur subuh lah ya, niatin bangun pagi lah, enggak kan? Itu lagi menyelesaikan beberapa catatan gitu kan. Ya terbangun. Di rumah, oh udahlah, ini belum sampai cuman cuci muka, udah lah, ini momen-momennya. Jadi ini, saya kira kayak misalnya teman-teman.
ini dan ini semua ini dokumentasi pemberitaan tentang banyak hal, terutama yang dibuat oleh Mas Jayadi. Ini sebenarnya kalau mau apa sih ya, cari MH Indonesia. coba aja MH Indonesia. Nah ini juga kaosnya, aku ingat ini kaos usai pentas Pak Kanjeng, dilarang ya, yang Pak sempat pentas lalu kemudian dilarang, mau dipentas lagi dilarang gitu ya. Ya kalau waktu itu lalu rame. Bikin kaos Indonesia yang bikin belum tentu pasti punya ini. Ini saya dokumentasikan juga ini. Saya mah 1994 cari kaos kok ini. Dan kita dokumentasi Mas Jayadi. Saya terima kasih sekali loh Mas Jayadi, ini memudahkan saya. Bayangkan saya menulis satu paragraf untuk menyelesaikan satu paragraf hanya tentang tanggal kapan pentas itu aja susah. Wah, susah. Tulisan tertunda-tunda hanya karena kapan peristiwa berlangsung dan apa saja respon media, hingga akhirnya saya lompatin ya. Nah, dengan dokumentasi, apalagi Mas Jayadi sudah menyiapkan fotokopi. Waduh, ini nanti saya sampaikan juga ke teman-teman untuk bisa apa tentang pernyataan Butet itu. Iya. Di sini itu jadi mungkin teman-teman bisa punya bayangan yang hari ini ya. Ada pas waktu itu Mas Butet mementaskan Lidah Pingsan. Nah, di Purna Budaya Bulak Sumur waktu itu. Belum Taman Budaya dulu namanya Bulak Sumur. Benar Bulak Sumur sana. Sekarang Harjo Sumantri ya, gedung. Nah, pada hari kedua itu di tengah pertunjukan sekitar di menit ke-20 sekian gitu, Mas Butet mulai kehilangan suara. Makin tipis dan badan dia masih gemetar gitu ya. Wah, kami semua juga panik tuh di belakang layar, aku di set wing. Gimana ini? Suaranya sudah gerak, kalau bisa pecah pita suaranya. Ini kalau dalam tingkat tertentu ya bayangan-bayangan paling buruk yang terjadi lah ya. Sampai kemudian Mas Butet dengan kayak penuh kesadaran kayak gitu menyatakan, maaf penonton, saya tidak bisa melanjutkan pertunjukan ini. Saya itu penonton menyangka itu sebagian dari pertunjukan. Waktu itu gitu loh. Waktu itu bagian dari ger, masih ada yang ger. Tenang puluh, ger ya. Nah itu juga masih di pikiran acting. Aku nggak acting kok ini sampai Butet. Tetap apa ya, peristiwa itu kemudian sampai benar-benar Butet diam, lalu kami beberapa segera naik ke panggung ya, beberapa kapal segera, karena tahu itu nggak acting kan, nggak teman-teman yang ikut itu kan nggak tahu betul bahwa itu nggak acting gitu, segera nonton yang lain tahunya itu acting. Butet ngopo meneh tuh. Apa tenane gitu ya, masih ada yang ketawa, masih apa ya, sampai sadar begitu beberapa kawan naik panggung menyelamatkan Butet lalu dan segera membawa ke rumah sakit. Dan waktu itu Mas Jadu kalau nggak salah atau siapa atau Mas Indra gitu ya menyatakan bahwa ini insiden, minta maaf buat penonton yang pingin uangnya kembali gitu, tiketnya di refund kalau istilah sekarang, silakan besok diambil di waktu itu di kantor Santanu gitu ya, atau lalu kita juga berjanji akan mementas ulang dan untuk momentumnya kapan belum tahu gitu kan. Dan ya baru penonton sadar, oh beneran gitu. Gitu Pak, ya kasak kusuk kayak kasak kusuk. Tenan loh. Ada juga yang sampai penonton sampai ke balik panggung, 70 tenan lagi nglangsar tenan kan. Iya. Ini Mas Jayadi merekam peristiwa itu dengan bagus dan ini beruntung saya ingin merekonstruksi itu. Jadi lengkap loh ini, saya jadi punya gambar nggak sekedar itu dari kan
di dokumentasi persiapan menjelang pentas, kemudian pentasnya, terus pentas ulang lagi ada di sini. Iya, iya. Dan itu menariknya jurnalisme dulu ya, KR terutama. Kenapa kesenian Jogja waktu itu ya bukan waktu itu, saat ini juga mungkin berkembang bagus gitu. Tapi ada tradisi menarik saya ke jurnalisme pada zaman itu. Biasanya kalau hari ini kan mungkin kalau keterbatasan ruang atau mungkin orang hanya misalnya pentas habis pentas lalu pentasnya lalu diberitakan ya sudah selesai. Kalau dulu wartawan itu kayak nemenin latihan, melihat prosesnya. Mas Jayadi itu nonton, jadi mungkin sebulan atau sedang diskusi naskah aja sudah ada muncul berita kayak sedang misalnya teater A sedang mempersiapkan ini lakon ini ya gitulah proses latihannya. Jadi kayak membangun informasi, membangun isu itu sudah kebangun. Jadi liputan yang sifatnya totalitas ya, tidak hanya jadi produk, tapi sebelumnya latihan sudah lihat prosesnya seperti apa, konsep mungkin musiknya seperti apa, penyutradaraan seperti apa dan sebagainya, isu yang diangkat seperti apa sampai pentas, kemudian bahkan sampai selesai lah. Iya. Dan kalau sekarang kan cenderung ya udah kayak menonton produk lalu mengkomentarin atau beri apresiasi atau sekedar memberitakan selesai. Kalau dulu kan kayak bahkan wartawan mencoba memahami seperti kamu bilang, konsepnya seperti gagasan dasarnya hingga ketika mereview pun punya satu konteks pemahaman yang holistik terhadap pentas itu. Ya itu dulu teman-teman wartawan Jogja, mungkin sekarang juga masih ya tapi Mas Jayadi itu termasuk wartawan yang kayak gitu, yang dalam prosesnya nemenin itu maksudnya tadi meliput dan segala macam, bahkan menjadi kawan diskusi ketika dalam proses ngobrol sudah memberikan komentar-komentar. Itu ya menurut saya kira mungkin kalau itu bisa terus berlanjut meskipun kita tahu ya zaman berubah zaman berubah kesibukan dan segala macam. Ngomong-ngomong yang Mas Butet teater ini jadikan sebuah buku gitu atau nanti ada mungkin sebuah pementasan? Lagi ini sih jadi semacam enggak. Jadi saya lagi ya menurut saya banyak catatan penting ya dari perjalanan perkawanan saya dengan Mas Butet, atau juga apa yang terjadi dengan Mas Butet sendiri, perjalanan karirnya. Saya kira perlu adalah seseorang yang menuliskannya itu. Saya bersama kawan-kawan sedang menyiapkan itu, jadi mencoba memberi perspektif. Saya termasuk yang saya menarik itu berangkat dari jadi gini, misalnya pada saat itu kan misalnya ada semacam militansi berteater gitu ya, mimpi indah seorang aktor adalah meninggal di atas pentas kayak kira-kira gitu lah gitu kan, heroik idealisme ya, heroik. Itu kan pasti pergulatan batin yang luar biasa bagi seorang Butet ketika menyerah, bahkan dia ngomong maaf saya aktor yang kalah. Iya, gitu. Itu dalam seingat saya saya tulis di Butet, saya aktor yang kalah. Ya, ketika menyatakan itu, ketika dia melihat itu kan sebuah kalaupun retorika itu kalau biasa, kalau itu sebuah sikap ya itu pergulatan batin yang luar biasa untuk sampai pada kayak gitu. Dan saya sempat bertanya ya setelah after kejadian itu, tentu saya dengan gaya teman-teman Jogja ya, lede-ledean, ranggeteh kowe, coba ledek kowe tumbang beneran yang panggung heroik kamu gitu, tiba-tiba geledak gitu kan, wah, nama Butet jadi tinta emas dalam sejarah perteateran Indonesia. Ledek-ledekannya kayak gitu kan. Jadi dia ya mungkin ya, tapi bagiku waktu itu kalau aku meneruskan aku konyol. Jadi aktor penting, menjadi seniman penting, tapi ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab hidup saya yang
yang harus aku tuntaskan dan aku selesaikan jauh lebih penting, misalnya menafkahi keluarga, merawat anak-anak saya hingga besar, itu tanggung jawab. Kalau saya mengabaikan itu, saya konyol, saya terdiam lama. Maksudnya jawaban itu membuat aku berpikir, mungkin waktu itu ya saya cuma mangguk-mangguk, tapi kemudian saya semakin memahami beberapa sikap dan dalam perjalanan hidup Mas Butet. Baik pemirsa, itu dulu. Nanti bagaimana proyeksinya tunggu aja, ini masih dalam proses mengumpulkan bahan dan sebagainya. Kemudian nanti nggak tahu tajuknya apa, tapi sampai di sini dulu bersama tamu istimewa kali ini. Terima kasih Mas Yadi.